الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Coba ayat pertama kamu terjemah per kata. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi dengan asma Allah rabbika Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan, Allah yang menciptakan, Tuhanmu yang menciptakan. Khalaq, menciptakan itu kata kerja fi'il madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya pada ka, rabbika. Ka. Itu domir apa namanya? Domir sudah. Iqra itu sudah. Iqra itu fi'il apa? Iqra, bacalah. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya ada kholak. Gimana? Oh, Iqra fi'il madinya apa kok? Malah pindah. Ya sudah, artinya ayat ini turun di mana? Tadi sudah saya tanyakan. Iya, turun di Mekah, Bapak. Turun di Mekah. Pada tahun berapa? Belum tahu, Bapak. Belum tahu. Ayat kedua, surat kedua, surat apa yang turun setelah ayat surat ini? Iqra Al-Maidah. Siapa yang tahu? Surat kedua apa? Al-Mudaththir, Bapak. Mudaththir. Siapa tadi yang jawab? Mila, Bapak. Oh, Mila. Jaraknya berapa tahun? Berapa tahun ya? 2 tahun. Evi, saya tanya lagi. Saudara, fikihnya materinya apa? Fikih yang diajarkan? Menghindari pergaulan bebas dan zina, Bapak. Ayatnya coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sudah. Untuk akhlak tasawuf yang Anda ajarkan apa? Tasawuf. Akhlak. Oh. Akidah akhlak ya, akidah akhlak. Oh, akhlak Pak nggih, ada jujur dan sajaah. Fikih kok. Tasawuf fikih. Apa? Akhlak ya. Akhlak katanya Bapak. Ya, akhlak. Kenapa digandeng antara akidah akhlak? Kok tidak sendiri-sendiri? Karena mengajarkan budi pekerti akhlaknya, sedangkan untuk akidah sama-sama mengacunya kepada hablum minan nas dan kepada alam sekitar.
pertanyaannya begini, kenapa digandeng dengan akidah, digandeng dengan akhlak? Kok tidak akidah digandeng dengan fikih? Akidah digandeng dengan SKI, kenapa digandeng dengan akhlak? Nggih, karena akidah itu mengacu kepada keimanan atau mengajarkan kepada keimanan. Sedangkan untuk akhlak ini adalah mengajarkan keimanan, akan tetapi keimanannya melalui 3 tahap, Ya yaitu sudah. Siapa yang bisa membantu? Kenapa Saya Pak digandeng? Fauzul. Silakan Fauzul. Ya, karena dari akidah berarti kita meyakini, belajar meyakini, kemudian dihubungkan dengan akhlak. Berarti orang yang sudah yakin maka implementasinya adalah dengan berakhlakul karimah. Bisa memberikan contoh? Contoh, orang meyakini bahwa Allah itu iman kepada Allah. Berarti dia meyakini Allah itu ada, Allah maha melihat dengan asma-asmanya. Nah, seorang siswa yang meyakini bahwa Allah itu ada, maka dia akan mengimplementasikan dalam perilakunya sehari-hari, dia tidak akan mencontek, tidak akan berbuat curang, karena dia yakin Allah maha melihat, sehingga dia akan berakhlak, berperilaku yang jujur. Ya, jadi yang mau diajarkan itu diyakinkan dulu. Jadi kalau ngajarkan birrul walidain, orang harus yakin dulu kalau ada orang kok durhaka pada orang tua, itu hidupnya akan sengsara. Misalnya begitu. Jadi diyakinkan dulu. Kalau sudah yakin baru diajarkan akhlaknya. Itu. Kenapa akidah didahulukan? Tapi akidah yang terkait loh ya, bukan yang terpisah. Contoh yang diberikan Evi tadi kan akidah yang terpisah. Jadi akidah yang terkait. Jadi ngajarkan tentang tolong menolong harus diyakinkan dulu bahwa tolong menolong itu perintah Allah yang memiliki akibat yang sangat baik bagi orang yang melakukannya. Misalnya. Jadi diyakini dulu bahwa perilaku itu baik. Perilaku itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih hebat itu misalnya. Sudah. Sekarang lihat RPP Saudara Evi. nggih. Silakan. Yang saya buka di sini itu adalah materinya larangan pergaulan bebas, betul ya? Nah, ya. Terus keyakinan yang harus ditanamkan apa sebenarnya? Yang paling utama supaya mereka tidak melakukannya. Menghindari pergaulan bebas itu kan kita harus mengetahui dari kenapa seseorang itu sampai melakukan pergaulan bebas. Iya, yang harus ditanamkan. Saya ulangi, yang harus ditanamkan. Keyakinan yang harus ditanamkan pada anak itu keyakinan tentang apa sebenarnya? Keyakinan tentang akhlak dan beriman kepada Allah. Loh, saudara kan menanamkan tentang menghindari pergaulan bebas. Keyakinan yang harus ditanamkan apa seharusnya? Meyakini bahwasanya pergaulan bebas dan zina itu adalah dilarang oleh agama. Lah itu ya fikih kalau itu, bukan keyakinan. Siapa yang tahu? Keyakinan yang harus ditanamkan apa? Halo? Siapa yang mau coba? Keyakinannya menggunakan dasar Al-Quran, Pak. Lah ya apa yang ditanamkan? Supaya ini kan targetnya mereka bisa menghindari. Lah keyakinan yang harus ditanamkan apa? Dampak negatif dari pergaulan bebas, Bapak. Ya, dampak negatif. Bagaimana cara menanamkannya? Dengan Coba gantian. Siapa yang mau coba? Ini ada Irma Rumaya itu siapa ya? Saya Bapak, karena menggunakan laptopnya istri Pak. Terus namanya Maulana siapa? SK Syafiq Pak. Maulana SK Syafiq. Oh, jadi tidak bisa komunikasi jadinya ya. Siapa yang bisa? Tadi Sofwan mau jawab. Apa yang harus ditanamkan kepada anak supaya mereka terhindar dari pergaulan bebas? Ya, kita beri penjelasan yang lebih
rinci terkait dengan Yang lain dimatikan dulu ya, yang lain dimatikan dulu mic-nya. terkait dengan mandorot dari pergaulan bebas, Bapak. Lalu gimana cara menanamkannya? Cara menekannya ya kita kasih beberapa gambaran-gambaran, kita kasih ya mungkin bisa berupa PowerPoint yang menjelaskan tentang akibat pergaulan bebas, terlebih dengan keadaan-keadaan yang hari ini pergaulan bebas yang berawal dari media sosial yang sangat luar biasa itu, Bapak. Belum. Siapa yang bisa menjelaskan Fauzul, Pak. Saya coba, Pak. Coba. Apa? Fatma. Coba Fatma dulu. Dengan menjelaskan bahwa perilaku pergaulan bebas itu sangat berdampak negatif. Kemudian cara menghindarinya, yang pertama anak ditekankan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Iya, yang saya tanya itu bagaimana caranya menanamkan supaya yakin itu loh, gimana? Kalau itu ya sudah biasa, itu memberi nasihat itu biasa. Tapi cara menanamkannya gimana supaya yakin? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan. Takut dengan Jajuli. Pak, bisa dulu. Jajuli. Dengan menanamkan akidah yang kuat terhadap Allah, Pak. Lalu bagaimana caranya? Ini pertanyaannya bagaimana kok? Itu kan tujuannya. Tujuannya. Ini bagaimana cara menanamkannya kok? Siapa yang tahu? Mencoba Pak Fauzul, Pak. Silakan, dengan memberikan pemahaman bahwa pergaulan bebas atau terutama di zina merupakan salah satu dosa besar, di mana dosa besar itu implikasinya adalah dampak negatif yang akan dia terima baik dari di dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan seperti itu anak menjadi itu sudah diajarkan guru-guru sudah begitu. G. Itu sudah biasa Bu kalau itu. Coba cari yang tidak biasa. Saya Silakan, Lil. Dengan menanamkan akidah yang kuat bahwa pergaulan bebas seperti zina adalah perbuatan tercela dan dampaknya di dunia dan akhirat. Iya, itu podo karo Pak Bu Fauzul tadi sama itu. Kemudian pergaulan bebas, selektif dalam pergaulan. Sudah, itu sudah tahu, itu kan caranya. Ini yang saya tanya itu bagaimana mengajarnya kok. Langsung diperlihatkan contohnya, Pak. Dampaknya di kehidupan nyata. Iya, siapa sih Abudin coba. Gimana caranya gimana? Dengan cara menampilkan melalui video ataupun bentuk lainnya dampak-dampak dari perbuatan zina secara nyata di kehidupan sekitar. Gimana caranya? Menampilkan video ataupun gambar-gambar, Bapak. Ya malah dia nanti tiru. Gambar-gambar orang. Gimana kalau gambar? Saya mau mencoba, Pak. menjawab, Pak. Sudah ditutup dulu yang lain. Mau gantian siapa ini? Saya, Pak. Saya itu siapa? Jangan bilangin loh. Siapa? Pak. Silakan. Ya mungkin menanamkan dengan cara menampilkan video tentang had zina, Pak. Contohnya di Aceh ketika ada orang berzina itu diberi hukuman dirajam atau dicambuk. Ya kan di Aceh, kalau dia di Jawa kan nanti tidak tertarik. Itu orang Aceh kok, saya tidak orang Aceh kan nanti gitu jadinya. Kan mungkin seperti itu, Pak. Iya. Jadi saya beritahu aja, dalam Al-Quran itu ada kisah. Kisah itu cerita nyata ya yang terjadi. Jadi kalau mengajarkan sikap itu pakainya kisah. Anda harus punya kisah nyata yang betul-betul terjadi dan berakibat tinggi resikonya itu. Jadi kalau ilmiah biasanya pakai penelitian. Penelitian orang-orang yang melakukan ini setelah tua begini. Tapi ceritanya harus real ya, cerita yang terjadi betulan. Yang betul-betul terjadi, ada namanya di desa ini begini, setelah tua jadi begini, di dunianya, lalu di akhirnya begini. Jadi ada cerita-cerita real yang dalam, kalau Al-Quran semua cerita begitu. Jadi mengajarkan sabar, diceritakan tentang Nabi Ayub. Nah, saudara nanti bisa ngembangkan lagi. Tentang senang sodako, diceritakan tentang orang-orang yang bersodako. Jadi namanya pakai kisah. Maka guru harus punya cerita sebanyak sub pokok bahasan. Cerita real ya, bukan dongeng loh ini, cerita real yang terjadi. Misalnya cerita tentang birrul walidain, itu kan sejak zaman Nabi sampai sekarang itu kan
ceritanya banyak sekali, ribuan cerita. Semua orang yang durhaka terhadap orang tua itu hidupnya sengsara sekali di dunia, dan di akhiratnya juga. Alqamah yang sahabat saja tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, apalagi Anda kan gitu. Nah, itu biasanya bisa mampu mengubah keyakinan seseorang. Itu ya. Sekarang saya akan teruskan dulu Fauzul Muna. Tuh. Sudah? 42.1. KD-nya apa? 42.1 melengkapi membaca surat Al-Isra ayat 32 Ya. dan surat An-Nur ayat 2. Ya, targetnya kan anak mampu membaca, ya kan? Iya. Terus indikatornya apa? Indikatornya melengkapi potongan ayat dari surat Kalau melengkapi ayat itu kan tentang hafalan. Iya. Kan masuknya kognitif. Nggak cocok kan? Iya. Nah, itu contoh yang salah. Terus yang 422 itu mempraktikkan hafalan. Terus mempraktekkan membaca sesuai dengan, nah ini kalau ini betul. 423 menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan dan perangai buruk. Terus kalau dia mampu menyajikan, sebenarnya itu lebih ke asosiasi ya, lebih ke, jadi KD-nya ini tidak benar berarti. Ini kan keterampilan itu kan apa yang bisa dibaca, apa yang bisa ini malah menentukan hukum tajwid, itu kan kognitif. Gitu? Kognitif. Lalu menerapkan bentuk perilaku tentang ini, dia bisa berperilaku seperti isi surat, itu masuk sikap. Karena sikap itu sampai pada pengamalan masuk ke sana, menunjukkan contoh, dia bisa memberikan contoh, itu pengetahuan. 4232 itu. Ya toh? Itu kan pemahaman kalau dia bisa membuat contoh. Kalau dia menerapkan dalam perilaku, itu sikap. Jadi yang benar hanya 4.2.1.2. Ya, ini nanti dibetulkan sendiri, didiskusikan, tapi intinya saya nunjukkan ini tidak tepat itu. Nanti ditoto lagi ya. Bapak. Paham ya? Yang penting saudara paham itu. Nah, sudah. Sekarang materi. Anda sudah mengembangkan materi belum? Tadi kan materi ada 4. Pengembangannya ada 4 model itu. Anda belum mengembangkan ini, ya kan? Nah, terus metode. Ini saudara pakai problem base. Lalu di bawah saintifik, pilih satu saja. Kalau problem base saja. Diskusi tanya jawab itu di dalam problem base nanti otomatis masuk ke dalam. Iya, kan itu masuk nanti. Ketika Anda menjelaskan langkah pertama ini, langkah kedua ini, itu kan sudah ada di dalam. Jadi tidak usah disebut sebenarnya. Jadi kalau model itu di dalamnya pasti ada metode itu. Itu ya. Ya, jadi kita lihat saja misalnya medianya juga tidak ada alamatnya di sini. Medianya kan mestinya video tentang apa itu. Ada videonya tentang apa rencananya? Saya tampilkan gambar ini, Bapak. Enggak, gambar enggak boleh, itu nilainya rendah itu. Kan Anda harus lihat yang tertinggi itu kan video audiovisual atau interaktif. Jadi harus disebutkan di sini dengan alamat ini. Ini belum ada ini. Lembar penilaian itu bukan media. Itu juga tidak cocok itu. Terus sumber belajar juga tidak lengkap. Sumber belajar itu adalah nama penulis, ya, terus langkah-langkahnya ini, yang kegiatan ini coba dilihat. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini sama dengan temannya yang lain tadi, Bapak. Iya, harus baca buku ya, baca buku dan ini harus ditunjukkan. Peraturan Menteri 103 tahun 2014 itu ada 5 langkah. Di sana sudah jelas itu. Nanti dibaca. Di penutup juga begitu. Di penutup itu di Peraturan Menteri 103 itu juga ada. Penutup itu isinya apa saja? Menyimpulkan, terus
refleksi, ya refleksi. Terus apa lagi? Dan memberikan informasi untuk pembelajaran minggu depan. Ya, Anda tulis nggak di sini? Belum, Bapak. Lah ya, gimana kalau tidak ada penutupnya? Wong itu dinilai di dalam ujian itu jelas itu. Ada kegiatan pendahuluan dinilai sendiri, kegiatan penutup dinilai sendiri, kegiatan inti dinilai sendiri. Itu. Nah, PBL ini Anda baca saja di modul, sudah jelas itu di sana. Modul itu langkahnya 1, 2. Jadi tidak usah dicampur-campur itu ya. Kalau ngambil 1 ya sudah di situ aja. Ya. Iya, Bapak. Ya. Terus. Sekarang penilaian. Penilaian itu yang dinilai adalah indikator tadi. Misalnya, saudara tadi materinya apa? Menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, coba sekarang Anda lihat. Penilaian hasil belajar, teknik penilaian sikap. Loh, kok gitu? Mestinya tidak begitu. Sikap itu tekniknya 1. Ya toh? Nah, ini kok Anda tulis disiplin, jujur, tanggung jawab. Apa kaitannya karo pergaulan bebas? Ini kan tidak ada indikator yang kamu nilai. Mestinya kan iya toh? Nggih, Bapak. Tidak ada. Terus pengetahuan. Pengetahuan itu terlampir, coba nanti dilihat ini keterampilan. Tadi keterampilannya apa? Yang mau Anda Tadi keterampilannya mempraktikkan membaca. Untuk surat Al-Isra ayat 32. Nah, iya kan mestinya di sini yang mau dinilai apa, lalu yang dinilai apanya nanti ketika membaca itu. Oke, ini sudah ada instrumen penilaian aspek keterampilan, Bapak. Untuk gimana? Enggak, ini saya baca ini di keterampilan ini teknik unjuk kerja, tugas keterampilan. Mestinya kan di sini ditulis kalau ada pelengkapnya lampiran sekian. Itu di pengetahuan lampiran sekian gitu. Jadi lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 begitu. Nulisnya begitu supaya bisa dicek gitu. Oh, nggih. Gitu ya. Nggih, Bapak. Sudah. Oke, terima kasih, Bapak. Berikutnya terusnya siapa ya? Seterusnya setelah Evi itu Fauzul. Nggih. Silakan. Saya, Pak. Nggih. Ya, sekarang Fauzul baca surat apa? Sebentar. Al-Bayyinah.